Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita iman dan Islam. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu bersabar dan bersyukur di dalam kehidupannya, dan hendaklah kita selalu mencontoh beliau di dalam aktivitas kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sudah siap belajar hari ini? Siapa? Ya, angkat tangan. Masya Allah. Kalau sudah siap belajar semua, sekarang posisi berdoa. Ya, semuanya posisi berdoa seperti Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah dalil, ya, dalil mata pelajaran Thaqafah. Ikuti Ustaz, semuanya membaca dalil supaya hafal ya setiap dalil pelajaran. Qala Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Kemudian Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3 ya. Sekarang kita akan membahas materi Thaqafah akidah. Iya, kemarin Ustaz sudah menyampaikan materi tentang Asmaul Husna ya. Masih ingat materi kemarin kita membahas apa? Mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang ingat angkat tangannya. Ana Ustaz. Ya, Masya Allah. Apa yang kemarin dibahas? Ya, kemarin kita membahas materi tentang Al-Basir ya. Al-Basir Asy-Syahid ya. Allah yang maha melihat dan Allah yang maha menyaksikan ya. Masya Allah. Anak-anak yang salih dan salihah, pada hari ini kita akan belajar lagi tentang Asmaul Husna. Masya Allah ya. Ustaz, kenapa sih belajar Asmaul Husna terus? Karena Asmaul Husna itu ada banyak ya. Ada 99, Masya Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa memahami kebesaran Allah? Salah satunya adalah dengan kita belajar Asmaul Husna. Coba, antum punya nama?
Ya, namanya siapa? Ada Qutbi misalnya. Ada siapa lagi ya yang Ustaz ingat ya? Ada Adiba, ya. Ada Andra, ada Ceisya, ada Akila, ya. Ada Syifa. Syifa ada nggak ya? Kemudian ada Faris, ya, Faris ini ya. Ada siapa lagi ya, banyak namanya, dan yang lain ya, tidak bisa Ustaz sebutkan karena lama waktunya. Masya Allah, semoga semuanya menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau manusia itu biasanya nama itu adalah harapan, ya. Misalnya namanya Hafidh, ya. Kenapa? Karena harapannya antum nanti menjadi hafidh, ya. Hafidh Quran, hafidh hadis, Masya Allah, ya. Amin ya robbal alamin. Jadi nama itu kalau manusia itu harapan orang tua, ayah bunda antum itu berharap antum itu menjadi apa nantinya itu dari nama antum, ya. Sekarang antum tanya ke bunda, bunda nama anak ini maksudnya apa ya, artinya apa, nanti tanya ke bunda ya. Misalkan kalau namanya Faris ya, tanya ke bundanya, bunda kenapa nama anak ini Faris, artinya apa, maksudnya apa gitu ya. Memangnya bunda mau ana menjadi apa dengan nama Faris ini gitu ya. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kalau manusia namanya itu adalah untuk doa, namanya itu adalah untuk harapan ya. Tapi kalau Allah ya itu berbeda dengan manusia gitu. Kenapa? Karena Allah itu dapat dikenali dari namanya. Nah, Allah dapat dikenali sifatnya itu dari namanya. Ya, bagaimana bisa kenal sama Allah? Bagaimana bisa memahami Allah kalau kita tidak mempelajari Asmaul Husna? Maka kuncinya untuk bisa mengenal Allah, memahami Allah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu memuji Allah, sehingga kita menjadi hamba Allah, manusia yang selalu beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, menyandarkan segala kesulitan itu hanya kepada Allah, bukan kepada ayah bunda ya. Setiap ada masalah, siapa yang kita mintai pertolongan? Yang pertama ayah bunda atau Allah? Anak-anak yang solih dan solihah pasti menjadikan Allah sebagai yang pertama dan utama ya, sebelum yang lainnya, sebagai tempat kita minta tolong, minta apapun itu Allah sangat suka. Nah, kok Ustaz tahu kalau Allah itu sangat suka ketika kita minta tolong? Karena Ustaz sudah belajar Asmaul Husna. Ada salah satu namanya, nanti kita pelajari ya, kenapa Allah itu sangat suka dimintai tolong. Ada salah satu namanya ya, Ustaz kasih bocoran, namanya adalah Al-Mujib. Allah yang maha mengabulkan, Masya Allah, mengabulkan semua doa ya, dan banyak yang lain ya. Allah itu Asy-Syakur ya, Allah itu yang maha mensyukuri ya. Setiap hamba yang berbuat kebaikan itu selalu dibalasnya biasa atau luar biasa. Luar biasa ya. Misalnya antum baca Quran, satu huruf dibalasnya 1 apa 10? 1 apa 10? 10 kan? Kenapa Allah membalasnya begitu banyak? Karena Allah itu Asy-Syakur. Setiap ada yang berbuat baik, Allah itu memberikan balasan yang berlebih-lebih kepada orang tersebut ya. Nah, makanya kita supaya kenal Allah lebih jauh, lebih dalam, dan kita semakin mengagumi Allah, semakin rindu ingin bertemu dengan Allah nanti di surga, Masya Allah ya, maka kita harus belajar Asmaul Husna. Siap ya? Oke, mulai dari sekarang jangan bosan belajar Asmaul Husna, karena dengan belajar Asmaul Husna kita semakin kenal kepada Allah ya. Siapa yang mau kenalan sama Allah, maka belajar Asmaul Husna. Siap ya? Oke. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar salah satu nama Allah, yaitu Al-Khabir. Ulangi, Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Ada yang sudah tahu Al-Khabir? Ya, Al-Khabir itu artinya adalah Allah yang maha mengetahui
lagi maha teliti. Iya. Allah Al-Khabir artinya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Anak-anak yang salih dan salihah, materi pada hari ini itu sebenarnya juga punya kesamaan dengan materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar apa? Al-Basir Asy-Syahid. Allah yang maha melihat, Allah yang maha menyaksikan. Nah, seperti apa penglihatan Allah? Seperti apa Allah itu menyaksikan? Ya, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, itu sampai kepada Allah itu mengetahui dan Allah itu maha teliti. Iya, jadi kemarin itu saya sampaikan bahwa Allah itu penglihatannya tidak ada yang bisa menghalangi. Coba antum melihat di balik tembok, bisa nggak? Antum melihat di malam hari, bisa nggak? Tanpa bantuan lampu ya, tanpa bantuan senter ya. Jadi antum melihat sesuatu di malam hari bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Manusia penglihatannya itu lemah dan terbatas, tetapi penglihatan Allah tidak. Ya, mau ditutupi apapun, di dalam apapun, ya, kalau memang itu ada dan Allah ciptakan, Allah melihatnya, bahkan Allah menyaksikannya. Ya, nah itulah kebesaran Allah. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, di dalam Al-Quran surat Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat ini. Allah menceritakan kisah ya seorang bapak yang bernama Luqman di dalam menasihati atau memberikan pelajaran kepada anaknya tentang salah satu nama dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Khabir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Artinya, Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi itu kecil ya, sangat kecil sekali, dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Quran surat Luqman ayat 16. Masya Allah. Jadi seperti apa Allah itu Al-Khabir, Allah itu yang maha mengetahui lagi maha teliti, seperti yang dijelaskan pada ayat ini ya, yang Ustaz bacakan tadi, bahwa Allah itu mengetahui sesuatu yang sangat tersembunyi. Allah itu mengetahui sesuatu yang sangat kecil. Bahkan yang kecil itu meskipun ditutupi, ya, seperti yang dijelaskan di ayat ini, di dalam batu dan di dalam bumi, terkubur di dalam, ya. Allah itu mengetahui hal itu. Nah, coba antum ya, antum amati air itu, kira-kira di dalam air itu yang paling kecilnya apa? Apa yang ada di dalam air yang ukurannya sangat kecil sekali, yang tidak terlihat oleh mata? Bisa tidak antum mengetahui dan menelitinya? Tidak bisa ya. Manusia itu butuh alat, namanya nanti yang saya sebutkan kemarin ya, itu kaca pembesar, membesarkan benda yang kecil. Tapi Allah tidak perlu alat ya. Allah dengan penglihatannya ya, berbeda dengan penglihatan manusia tentunya, itu mampu mengetahui hal-hal yang kecil, seperti yang dijelaskan oleh bapak kita yaitu Luqman. Masya Allah, beliau menjelaskan, mengajarkan kepada anaknya sekaligus kepada kita ya, selaku orang-orang yang beriman, untuk mengenal Allah, memahami Allah, bahwa Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Anak-anak yang sholih dan sholihah,
Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Artinya, apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha Halus lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Mulk ayat 14. Masya Allah. Ya, jadi kata Allah, bagaimana aku tidak mengetahui, bagaimana aku tidak bisa melihat, padahal aku yang menciptakan. Ya, seperti misalkan antum membuat sesuatu, ya, membuat lukisan, membuat gambar, ya. Nah, kalau antum yang membuat gambar itu lebih tahu, ya, titiknya, tintanya itu antum letakkan di mana, itu antum tahu. Coba misalkan antum menggambar, ya, antum kasih ke ayah bunda. Coba lihat ayah bunda, di sini gambarnya apa ya? Mungkin karena gambarnya itu apa ya? Garisnya itu terlalu kurang lurus gitu ya. Jadi ayah bunda tuh bingung, ini gambar apa ya? Gambar kucing apa gambar ayam gitu ya. Tapi kalau antum, karena antum yang menggambar itu ya, meskipun tidak jelas gitu ya di mata ayah bunda, itu antum tahu itu sebenarnya adalah gambar kelinci ternyata gitu ya. Bukan gambar kucing, juga bukan gambar ayam. Kenapa? Karena antum yang membuat. Nah, begitulah Allah. Karena Allah yang menciptakan semuanya, jadi Allah yang mengetahui. Nggak mungkin, tidak mungkin Allah itu tidak mengetahui. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, seperti itulah artinya ya. Jadi dengan memahami salah satu Asmaul Husna, ya, Al-Khabir, yaitu Allah yang Maha mengetahui lagi Maha teliti ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dimanapun kita berada, di tempat apapun kita berada, Allah itu menyaksikan kita. Allah itu mengetahui keadaan kita. Allah itu mengetahui apa yang kita perbuat. Siapa yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan dilipat gandakan. Siapa yang berbuat buruk akan diberikan balasan yang sama, ya. Kalau berbuat baik diberikan balasan dan dilipat gandakan, diperbanyak, ya, diperbanyak. Kalau berbuat buruk dibalas dengan balasan yang sama. Masya Allah, Allah itu maha adil, bahkan sangat baik, bukan hanya adil, ya. Kalau adil itu berbuat baik dibalas sama, berbuat buruk dibalas sama. Ini tidak, Allah itu beda, ya. Kita berbuat baik dibalasnya itu dengan banyak, kita berbuat buruk dibalasnya sama. Masya Allah. Siapa yang takjub kepada Allah angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang semakin sayang kepada Allah angkat tangan. Masya Allah. Semuanya semakin kenal ini kayaknya kepada Allah. Akan ada banyak lagi Asmaul Husna yang akan kita pelajari, ya. Besok-besok ketika pelajaran Saqafah Akidah kita akan membahas lagi Asmaul Husna yang lain, yang tentunya akan membuat kita itu semakin takjub kepada Allah. Masya Allah, ya. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berzikir, menyebut nama Allah seraya berfikir, ya, memikirkan, memahami nama-namanya Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, anak yang salih dan salihah yang Ustaz cintai semuanya, kita cukupkan ya belajar kita pada hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang halal dan thayyib. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.